Baik, kita masuk ke pertanyaan sekarang. Ustaz, dalam Al-Quran disebutkan kita tidak bisa melihat syaitan. Namun apakah ada perbedaan bagi misal bayi-bayi atau balita? Anak saya umur 2 tahun beberapa kali menangis terus tanpa sebab yang diketahui dengan mata tertutup pada satu sudutnya. Kalau yang saya tahu tidak ada. Mereka tidak lihat insya Allah. Tidak lihat ya. Tapi mereka bisa menakut-nakuti. Ada sebagian dari teman-teman peruqyah mengatakan mungkin bukan mustahil mereka juga dilihat, tapi yang kita tahu dalil-dalil umum itu menjelaskan tidak ada yang dilihat. Jadi manusia itu tidak akan melihatnya karena Allah sudah mengatakan kecuali memang dasarnya orang tuanya membuka pintu itu. Misal orang tuanya memang dasarnya mewariskan syaitan itu, kan gitu, turun temurun dia memandikan anaknya. Saya tahu ada keluhan dari satu bapak sudah tua, subhanallah. Semoga Allah selesaikan masalah. Beliau mengeluh dengan saya. Dia bilang ibu saya ini sudah sangat tua, tapi perilakunya perilaku yang sangat buruk, udah jauh dari agama, nggak masuk di akal, sudah tua tapi masih macam-macam gitu. Saya bilang mungkin, dan tidak mau ibadah, dinasihatin tidak mau dengar. Saya bilang mungkin harusnya ya diruqyah pak. Dia bilang mungkin, tapi memang dia pernah mengatakan, kalian tenang-tenang aja kepada anak-anaknya, saya sudah urus kalian semua, sudah pernah dimandikan, sudah pernah diberikan macam-macam ilmu, dan syaratnya rupanya si ibu ini walaupun sudah tua harus berusaha untuk kelihatan centil, nakal, suka berusaha untuk punya zina dan seterusnya. Bahkan tidak jarang ada syarat dukun-dukun itu, dia kalau berzina itu makin kuat ilmu sihirnya. Nah cara-cara seperti ini yang sering ada ya terjadi. Dan itu ya karena diberikan syarat oleh syaitan, oleh dukunnya. Tapi kalau melihat saya tidak pernah menemukan dalil masalah itu. Termasuk anak-anak ya, jadi tinggal dibacakan saja insya Allah. Ada seorang wanita dia sudah ditalak suaminya dan diberi nafkah lahir batin, baik lahir maupun batin, tapi belum bercerai secara negara, sehingga masih berstatus sebagai istri, dan wanita tersebut ingin segera menikah lagi dengan kekasih barunya dikarenakan takut berzina. Sedang menurut agama wanita boleh menikah setelah masa iddah 3 kali. Pertanyaannya, masa iddah itu patokannya dari keluarnya surat cerai atau dari sejak ditalak? Bolehkah secara agama menikah lagi kalau surat cerai dari negara belum ada, tapi suami sudah mentalak dan sudah tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin? Tentu saja kalau secara syar'i boleh saja, secara syar'i sudah dianggap sah perceraian tersebut ya. Kalau dia sudah lewati 3 kali masa iddah sudah. Tetapi kalau menurut saya yang buat masalah nih, dia soalnya berhubungan gelap. Makanya dia buru-buru mau nikah dengan pacarnya tadi, gitu kan, kekasihnya. Itu harus diberhentikan, tidak boleh. Jangan buka pintu itu, gitu kan. Jangan karena sudah terbuka pintu syaitan, akhirnya baru dia bilang dia harus buru-buru menikah. Kalau saran saya jangan buru-buru, kan gitu. Harus menahan diri, tunggu sampai iddahnya benar-benar selesai. Surat cerainya juga selesai, baru disilahkan dia menikah, tidak ada masalah. Ustaz, Anda pernah mimpi dijegal syaitan yang menyerupai sapam, menyerupai sapam komplek rumah Ana yang berusaha menjegal Ana sholat subuh, dan beberapa hari kemudian sapam tersebut ternyata meninggal dunia. Apakah itu perbuatan syaitan? Tentu saja ya, ini kan mimpi. Syaitan memang begitu. Bisa saja, apalagi sholat subuh. Memang sholat subuh itu kata kunci. Kalau kita dibuat takut-takut sholat subuh itu berarti dari syaitan memang. Karena memang dia tahu kalau sholat subuh kita nggak bisa ganggu kita. Seharian sampai besok subuh lagi ya, dijamin. Besok sholat lagi, dijamin lagi sampai subuh, nggak bisa diganggu sama dia. Bisa saja, tapi kalau masalah sapam itu meninggal dunia beberapa hari kemudian itu karena ajal, nggak ada hubungannya sama mimpi Anda, gitu kan. Nah ini pertanyaan yang 2 dan 3 sebenarnya jauh dari pertanyaan bahasan kita. Tapi karena satu kertas baiklah. Apakah membagi warisan disamaratakan antara laki-laki dan perempuan sesuai kesepakatan mereka? Apakah diperbolehkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Hukum Allah laki-laki 2, perempuan 1. Walaupun Anda mau, nggak boleh. Terima dulu bagian Anda 2, laki-laki, perempuan 1. Setelah itu mau kasih sendiri silahkan. Tapi nggak bisa dari awal. Nggak boleh membantah hukum Allah. Ustaz, apakah Anda termasuk safar? Anda bekerja dari Bekasi Bogor, jarak 50 kilo, pulang pergi 100 kilo. Karena anak ingat cerita seseorang sahabat Umar yang mengamanahkan istri yang sedang hamil lalu meninggal dan kemudian melahirkan di dalam kuburan. Apa ini? Pertanyaannya apa?
Kalau masalah safar, dia kembali kepada uruf sebenarnya, kebiasaan masyarakat setempat. Kalau masyarakat menganggap itu jarak yang jauh, jarak safar, berarti dia sudah dianggap safar. Kalau itu dianggap jauh ya, antara tadi Bekasi sama Bogor misalnya. Tapi kalau masyarakat sudah anggap itu biasa, atau memang dia sendiri dan teman-temannya sudah biasa lulang lalang Bekasi, Jakarta atau Bogor ini, dan itu dianggap bukan jarak safar, dia sudah tidak boleh safar gitu. Kalau tidur, kata istri saya, kadang saya nangis sebentar atau sesekali. Apakah itu tanda terkena gangguan jin, Ustaz? Ataukah ada sihir? Kalau sering, iya. Kalau sering ya. Kalau cuma sekali saja mungkin karena ngigau, itu tidak termasuk sihir. Tapi kalau sering terjadi, apalagi sering terulang di malam-malam tertentu, biasanya penyihir itu menyerang di malam Jumat, gitu kan? Di waktu-waktu tertentu, maka itu berarti iya. Mestinya sebaiknya antum ruqyah. Saya punya adik laki-laki yang memiliki rasa was-was berlebihan dan seperti kehilangan kepercayaan diri, sehingga walaupun sudah dewasa tapi sikapnya masih seperti anak kecil, ketakutan berlebihan. Apakah ini termasuk gangguan syaitan? Karena berlangsung sudah cukup lama, lebih dari 3 bulan. Tentu saja ini dari syaitan itu, dia harus diberikan. Jadi gini, bukan berarti orang kalau kena gangguan sihir atau gangguan syaitan spontan diruqyah langsung ya. Jadi saya sudah sepakat dengan teman-teman peruqyah yang kenal saya tentunya, tidak semua, saya bukan ketua mereka, tapi saya kadang-kadang kalau diminta saran, diskusi, maka saya sampaikan. Jadi sebelum meruqyah itu harus ada diagnosa dulu, tanya dulu. Bisa saja mungkin itu penyakit kejiwaannya dia memang, hanya karena dia was-was, hanya karena memang, jadi umumnya lah seperti syaitan menggoda, itu masih gampang, tinggal ditepis dengan membangun kepercayaan dirinya. Tapi kalau memang itu rutin, memang dia ketakutan, atau kadang-kadang dia kalau lihat peruqyah saja itu sudah merasa nggak enak, nggak nyaman, gitu kan? Maka ini berarti pengaruh sihir. Setelah diagnosa, barulah kemudian baru diruqyah, gitu. Seperti itu. Ustadz, beberapa hari lalu sahabat saya cerita kalau suaminya dapat amalan dari seorang kiai untuk mengamalkan salawat nariyah sekian ribu kali tiap malam Jumat. Kata kiai tersebut untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Bagaimana menurut Ustadz mengenai hal ini? Bagaimana sebaiknya saya menasihatinya? Sama sekali tidak benar. Ini kan tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau ada harus diajarkan oleh Nabi. Kita punya kiai kok, Nabi SAW. Pertama, salawat nariyah sendiri dengan lafadznya itu tidak pernah ada dalam hadis. Tidak pernah ada dalam hadis, gitu kan? Itu sendiri saja masih butuh dipertanyakan. Kalau salawat yang sudah jelas ada dalilnya silahkan amalkan. Tapi kalau yang belum dikarang-karang ini butuh ya penjelasan, butuh dalil. Apalagi kalau diamalkan sekian ribu kali. Ya. Teman-teman yang kemarin saya kasih nomornya, Ustadz Sahal bilang sama saya punya pengalaman, dia datang ke satu pesantren. Ya, kalau saya tidak salah ingat ceritanya begitu. Datang ke satu pesantren lalu kemudian diajarin ruqyah malam Jumat, ternyata semua satu pesantren kesurupan di masjid, gitu kan. Terus kemudian kiainya bilang, kamu apain murid-murid saya? Dia bilang, sebentar Pak Kiai, ini yang saya baca coba dengar aja. Semua ayat-ayat ruqyah. Mesti Pak Kiai yang muhasabah, ada apa nih murid-muridnya? Mungkin ada sesuatu. Ada nggak amalan yang biasa diamalkan? Nggak pernah ini ikuti Al-Quran dan Sunnah kok. Coba ingat-ingat. Mungkin ada zikir tertentu, wirid tertentu dibaca malam Jumat dengan sekian jumlahnya. Baru kiainya bilang, iya sih, sering membaca salawat nariyah sekian ribu, ya, kalau malam Jumat. Nah ini masalah ini. Ternyata ada reaksi ke situ, ya. Saya tidak menyalahkan orang yang mengamalkannya. Kalau anda mau mengamalkan silahkan, ya kan? Saya menyampaikan pengalaman saja. Maka saudaraku, cukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan buat-buat. Untuk apa itu melebihi apa yang Nabi SAW ajarkan? Lalu apa fungsinya Nabi SAW? Kalau memang anda mau karang-karang terus-menerus ini, dan terus-menerus mengatakan tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, sampai kapan tidak apa-apanya nih? Gitu. Akhirnya kemurnian agama Islam jadi hilang, gitu kan? Bagaimana caranya untuk mengawasi rasa khawatir yang sangat berlebihan di dalam melakukan aktivitas rutin sehari-hari? Pada saat mengunci rumah, kendaraan dicek berulang-ulang. Ini was-was, tidak boleh. Harus dengan yakin. Hilangkan itu dengan bertawakal. Hilangkan dengan bertawakal. Kan Nabi sudah bilang, bertawakal kepada Allah itu akan menghilangkan was-was itu. Tawakal kepada Allah. Kunci sekali sudah tinggalkan. Tawakal ala Allah. Pada saat mencuci tangan lama sekali karena diulang-ulang, khawatir belum bersih. Semua was-was ini harus dilawan, tidak boleh. Dan saya sarankan ada buku judulnya Bahaya Penyakit Was-was. Itu boleh dimilikin, ya. Pernah juga saya bawain di sini contohnya, nanti dimilikin aja. Adakah hadis membaca salawat pada Nabi SAW 10 kali di pagi dan sore hari? Ada hadisnya.
Cuma memang diperselisihkan oleh ulama tentang kesahihannya gitu kan. Tapi kalau kita lihat buku-buku yang ditulis oleh para ulama dalam zikir pagi sore dari Timur Tengah saya bicara, bukan di Indonesia ya, maka mereka memasukkan dalam buku-buku mereka. Apabila kita mempunyai warung makan di sekitar komplek perumahan, di dalamnya banyak perusahaan, mayoritas orang yang makan bertepatan waktu istirahat, waktu sholat duhur, apa yang harus kita lakukan kepada para pekerja dan konsumen yang makan? Apakah kita menunda terlebih dahulu waktu sholat sampai waktu istirahat selesai? Tentu tidak lah, gitu kan? Sholat aja, gitu kan? Sholat. Kalau anda suami istri, anda boleh suruh istri anda, istri nggak ada masalah, mereka boleh sholat di situ kan. Tapi kalau anda sendiri jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan sholat. Atau kalau perlu bagaimana caranya supaya bisa dihidangkan, atau ada pegawai yang memang pegawai itu mungkin ya, kalau memang banyak pegawai yang makan juga yang mampir itu adalah orang-orang perempuan misalnya, wanita, maka bisa pakai wanita. Kalau tidak, maka bertawakal kepada Allah SWT. Sholat dulu, habis itu layani mereka. Tidak usah khawatir dengan rezeki. Itu saran saya ya. Kalau anda bisa bertanya pada ustadz lain, bisa disarankan misalnya nggak apa-apa tunda sholatnya, ya silakan saja. Kalau saya tidak sarankan itu. Bila kita memulai usaha warung makan malam hari dan bertepatan dengan sholat maghrib dan isya, apakah kita boleh menjamak sholat tersebut? La ilaha illallah. Menjamak sholat gara-gara dagang tidak boleh. Nah. Apakah baca Quran harus berwuduk dulu? Ya afdalnya iya. Afdalnya berwuduk dulu, gitu kan. Tapi kalau sebenarnya batal wudu dan tidak sempat, itu masih ada yang membolehkan. Tentu lebih baik ya, adabnya seperti itu. Bagaimana adab dalam Islam ketika kita makan tapi tidak habis atau berlebih? Tentu saja kita ambil sesuai dengan porsinya. Dan ulama mengatakan syaitan masuk juga di makanan tadi. Karena ada bahasan masalah makanan, jadi saya jawab pertanyaan ini. Maka kata para ulama, syaitan masuk ke dalam makanan termasuk dalam masalah porsinya. Sering kita dibuat hawa nafsunya lagi naik, kemudian mau ambil banyak, akhirnya tidak bisa dihabisin. Karena mubadzir itu adalah saudara syaitan. Kata Allah SWT, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang suka tabzir itu adalah saudaranya syaitan. Jadi syaitan sengaja menggodanya untuk itu. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau makanan kalian jatuh di bawah, bersihkanlah. Untuk yang masih bisa dibersihkan, dibersihkan. Dan jangan biarkan sepotong pun buat syaitan. Ternyata syaitan sering buat gitu tuh. Kita disuruh ambil banyak, akhirnya kita tidak habiskan. Sunnah Nabi SAW membersihkan makanan. Makanya ambil porsi secukupnya. Pertama di pandangan orang juga bersih, baik ya. Ambil sedikit nasi, sedikit lauk, dimakan. Kalau masih pengen tambah lagi. Jangan tamak terlalu banyak, akhirnya nanti tidak habis. Dan dibuka pintu syaitan. Ustaz, apa hukumnya berwudu sebelum tidur tapi sedang haid? Dianjurkan. Orang haid hanya meninggalkan yang dilarang saja. Sholat, puasa, itu kan? Yang dilarang saja. Menyentuh fisik Al-Quran. Tapi kalau wudu sebelum tidur, zikir pagi sore, mengulangi hafalan, menjenguk orang sakit, menghadiri majelis ilmu, semua boleh. Amalkan, yang dilarang saja yang ditinggalkan. Jika kita terlambat sholat subuh karena ketiduran, misal bangun jam 5:30 pagi, apakah kita langsung ambil air wudhu dan sholat saat itu juga, atau kita tunda menunggu sampai matahari terbit pas duha? Tentu sholat pada saat itu. Pada saat itu juga sholat, jangan ditunda. Bahkan kalau anda sholat sebelum terbit matahari, maka masih masuk dalam waktu subuh, gitu kan? Maka sebaiknya jangan ditunda. Kalau anda tunda berarti mengeluarkan sholat dari waktunya, dan itu berbahaya. Masuk dalam dosa nanti. Saya orang yang terkena penyakit was-was, sekarang 3 kali takbir saya ulang. Jika sudah lebih dari 3 kali, apakah saya sudah batal dan harus uduk lagi? Tidak batal tentunya ya, dan tidak usah diulang. Dan saya sarankan jangan was-was. Allahu Akbar, selesai. Was-was syaitan datang, kamu kurang, tidak usah tepis aja ya, tadi sudah diajarin a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meniup 3 kali ke sebelah kiri. Bagaimana cara menasihati kakak yang jika diajak sholat berjamaah di masjid mengatakan, aku nggak mau kelihatan riya karena sholat dilihat orang. Yang penting kan sudah sholat di rumah, nggak perlu dilihat orang. Inilah waswas syaitan. Harus dilawan. Gimana caranya? Perintah Allah dan Rasulnya begitu. Ini waswas syaitan ini, tidak boleh. Tapi jika kira ada tahlilan berjamaah, beliau datang dengan mengatakan, kita ini hidup bermasyarakat, nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita mati siapa yang mau ngubur kalau bukan tetangga, gitu kan?
Ini waswas syaitan luar biasa nih, permainan syaitan ke dia. Sampaikan apa adanya, tugas Anda sampaikan saja, selebihnya doakan. Kita nggak bisa mengubah orang itu. Bab sholat, baik. Bagus juga nih kalau ada yang bertanya tulis judulnya, jadi saya langsung tahu ya. Apakah orang yang menggunakan buhul yang ditaruh di dompet, sholatnya tetap diterima? Sholatnya sah, tapi dia berdosa dengan buhulnya. Pertanyaannya, untuk apa taruh buhul di dompet? Kita dari kemarin 2 pertemuan bahas masalah ini, jangan lagi ditaruh buhul, keluarin semua, bakar. Nggak boleh lagi percaya yang begitu, tawakal kepada Allah SWT. Apakah termasuk sihir orang yang mencari pesugihan dengan memelihara tuyul dan babi ngepet? Sebenarnya ada nggak si Ato ya, hanya cerita sinetron saja? Allahu alam, saya tidak pernah berinteraksi sama tuyul dan babi ngepet ini. Tapi semua bisa terjadi. Namanya kuntilanak lah, apalah, pocong lah, semua itu istilah. Istilah bagi syaitan-syaitan yang dipakai oleh dukun-dukun. Di Indonesia, mungkin di negara Arab ada lagi istilah yang lain ya. Kenapa hanya ada di Indonesia ya? Mungkin karena itu bahasa kita. Itulah yang diwaris-wariskan satu sama yang lain. Apakah ada orang yang bisa melihat wujud jin? Di televisi sering ditontonkan kiai ada yang ditutup matanya terus melukis di kain kanvas. Terkadang juga diperlihatkan cahaya yang terbang kemudian menjadi batu mustika. Ini semua khurafat, permainan syaitan semua ini. Ini yang menyesatkan manusia. Jadi minimal supaya Anda akan percaya, oh ada. Dan sering dibuat acara-acara yang seakan-akan dengan syaitan itu menakutkan. Akhirnya menjadi takut, tambah jadilah syaitan itu, gitu kan. Jadi tinggalkan menonton semua yang horor, semua yang cerita fiktif. Nggak ada gunanya, tinggalkan. Akhi dan ukhti, tinggalkan. Tutup tuh televisi di rumah. Nggak mati, nggak buta mata kita kalau dimatiin TV-nya kan. Nggak putus tangannya, malah lebih tenang. Coba deh, yang sering nonton TV coba berhenti 2 hari aja. Biar tangannya gatal, tahan. Jangan dibuka udah. Buat apa Ustaz? Sibukin, baca Quran, dengar radio, ceramah, putar. Ceramah-ceramah di YouTube dengar. Pasti waswas syaitan kuat, lawan. Coba terapkan seminggu, 2 minggu. Nanti lama-lama kita akan melihat itu semua memang betul sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Jadi tinggalkan memang, tidak boleh lagi. Karena itu hanya merusak akidah saja ya. Ada seseorang menyarankan baca doa Nurun Nubuwat agar tersembuh dari penyakit. Yang saya tanyakan, apakah doa tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Saya tidak pernah tahu nih Nurun Nubuwat ini seperti apa. Dan saya selama saya belajar ya, saya tidak tahu, Allahu alam. Sebatas ilmu saya tidak pernah saya temukan ada judul doa seperti ini yang Nabi SAW berikan. Jadi yang saya tahu tidak pernah ada ya, Allahu alam, yang saya tahu begitu. Tapi kalau memang Anda lihat wirid yang ada di dalamnya adalah zikir-zikir ruqyah yang buku kemarin saya bawain tuh, kalau sama berarti zikir ruqyah, berarti bisa saja di zikir ruqyah, sebab saya tidak tahu isinya. Kalau isinya selain zikir-zikir ruqyah yang ada sunnah-sunnah Nabi SAW, berarti itu nggak benar, itu dibuat-buat. Setiap manusia memiliki korin yang selalu mencari kita. Pertanyaan, apakah korin itu termasuk jin muslim? Tidak bisa dikatakan jin muslim, korin. Dan kita tahunya korin itu syaitan. Syaitan berarti bisa muslim, bisa kafir. Tapi yang jelas dia fasik ya. Dia anak buahnya iblis lah istilahnya, yang pasti akan masuk dalam api neraka. Bisakah korin itu menyerupai kita dan menampakkan diri di hadapan orang lain seolah-olah yang mereka temui adalah kita? Nggak bisa. Dia punya batasan, tidak akan pernah bisa dilakukan itu, mustahil gitu ya. Apakah ketika kita bermimpi seseorang yang telah meninggal, yang ada dalam mimpi kita itu benar-benar orang yang sudah meninggal, atau itu adalah syaitan yang menyerupai mereka? Tergantung pesannya apa. Bisa saja seseorang itu melihat, karena pernah ada sahabat melihat sahabat yang lain dalam mimpinya, gitu kan? Itu pernah terjadi. Ada pernah 2 sahabat yang saling janji satu sama yang lain, siapa yang meninggal duluan maka dia semestinya minta kepada Allah agar bisa datang, gitu kan? Artinya dia memberitahukan apa yang sedang terjadi. Maka meninggallah salah satunya. Pada saat meninggal salah satunya, maka yang meninggal ini dengan izin Allah datang dalam mimpi sahabat yang satu. Maka sahabat ini berkata, apa yang Allah berikan kepadaku? Dia bilang, alhamdulillah Allah sudah ampuni saya. Cuman kemudian di lehernya sahabat yang meninggal itu ada seperti titik hitam. Yang masih hidup ini mengatakan, apa di lehermu itu? Dia bilang, ini sisa utang saya yang belum saya bayar. Ada uang 50 dirham yang saya harus bayar kepada Yahudi. Uang itu sudah saya letakkan. Maaf, dia bilang begini dulu. Dia bilang, ketahuilah setiap apapun yang terjadi di dunia disampaikan informasinya kepada kami. Disampaikan informasinya kepada kami. Sampai apapun ya. Sampai apapun, termasuk kucing saya, kucing kami yang baru meninggal, baru mati 2 hari yang lalu, gitu kan? Itu diberitakan kepada saya tentang kejadian itu. Sudah akhi, jangan tambah lagi.
Ini sudah banyak. Dengarin dulu, siapa tahu pertanyaan-pertanyaan ini ada yang jadi pertanyaan antum ya. Sampai mana tadi? Kucing. Ini jangan ngacoin nih bawa pertanyaan terus. Kucing pun saya lupa ini. Akhirnya dia bilang ada utang saya dan saya sudah siapkan 50 dirham itu di rumah saya, di bawah sebuah tempat di dekat pintu rumah saya, di bawah tanah, ditutup sama batu, angkatlah dan bayarkan utang saya. Dia pun keesok paginya temannya ini datang ke rumahnya lalu bertanya kepada istrinya, apakah sesuatu yang terjadi di rumah kalian? Kata istrinya, enggak ada. Istri yang sudah meninggal, istri yang laki-laki sudah meninggal. Dia bilang enggak ada, hanya saja kucing kami meninggal 2 hari yang lalu, mati. Maka si laki-laki tidak ceritain mimpinya, dia cuma bilang, oh iya, baik, suamimu pernah punya utang enggak sama orang Yahudi? Kalau tidak salah sekitar 50 dirham. Dan uang itu dia pernah titip pesan, dia pesan sama saya kalau uang itu ada di dekat pintu, di bawah tanah ditutup batu. Coba lihat. Waktu dibuka ternyata betul ada kantong tersebut dan jumlahnya betul 50 dirham, lalu dibayarlah utang tersebut. Jadi bisa saja ada orang yang datang dalam mimpi gitu kan? Mungkin Allahu alam, itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ulama mengatakan tergantung pesannya. Kalau pesannya pesan-pesan yang baik, positif gitu kan? Maka itu baik-baik saja seperti tadi kasus sahabat ini. Maka itu boleh saja dari Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Tapi kalau pesannya disuruh buat kesyirikan, buat kemaksiatan, nah, ini semua tidak benar, pasti dari syaitan. Seseorang yang sedang marah atau berperilaku aneh, bagaimana cara membedakan apakah kemarahannya itu karena pengaruh syaitan atau memang wataknya? Sebenarnya semua marah selain daripada marah dari hukum Allah, dari syaitan. Semuanya. Hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Bahwasanya pernah ada sahabat 2 yang bertengkar sampai urat-urat leher mereka kelihatan, gitu kan? Maka salah satu pernah berkata, Nabi SAW mengatakan, tambah lagi. Udah stop. Ini saya harus dia cambuk rupanya di sini. Jadi kalau ada yang datang saya cambuk tangannya. Habis saya sudah bilang stop dari tadi gitu. Jangan tersinggung akhi, bercanda. Walaupun saya serius ya. Sampai mana tadi? Hah? Cambuk? Hah? Sampai mana tadi? Lupa? Sama-sama lupa. Baik. Marah. Kelihatan urat lehernya. Bagus, alhamdulillah. Allah ingatkan. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, saya tahu kalimat yang kalau keduanya mengucapkan, maka pasti akan hilang dari mereka marah itu. Sahabat Nabi yang satu di sebelah Nabi mengatakannya, Rasulullah apa itu? Kata Nabi, kalau mereka membaca, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya, saya menjauhkan berlindung kepada Allah dari syaitan yang Allah yang maha mendengar dari syaitan yang terkutuk, gitu kan? Terajam. Maka dari hadis ini ulama mengatakan menandakan semua marah selain marah karena hukum Allah dari syaitan. Jadi nggak boleh. Watak pun itu dari syaitan. Syaitan memegang dia untuk itu. Saya pernah melihat cahaya kebiruan bentuknya seperti pernah melintas di depan saya tepat saat maghrib. Menurut orang cahaya itu adalah santet. Sebenarnya cahaya itu apa Ustaz? Allahu alam. Saya nggak tahu cahaya apa itu. Tapi kalau lihat sesuatu yang membuat kita takut atau ragu, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin, Allahu alam, mungkin santet, mungkin apa. Tapi yang jelas, kalau tadi saya sudah sebutkan perlindungannya, kalau anda jaga, insya Allah akan terlindungi. Baik, ini kena 1 Muharram ya. Ustaz, peringatan 1 Muharram dilarang sampai sejauh mana? Jika 1 Muharram dijadikan momentum syiar Islam, apakah dilarang? Misal akan ada acara gebiar Muharram, lalu diadakan lomba-lomba seperti tahfidzul Quran, adzan, cerdas cermat, Quran dan seterusnya. Apakah tidak diperbolehkan? Syukran. Allahu alam, saya bukan mengatakan pendapat saya pribadi ya, bukan masalah pendapat saya pribadi, tapi memang kita harus kembali kepada pendapat umumnya ulama. Ulama-ulama yang saya pernah belajar dari tangan mereka, mereka mengatakan tidak pernah ada dicontohkan oleh Nabi SAW, padahal Nabi adalah Nabi. Utusan Allah SWT. Begitu pula dengan para sahabat merayakan tahun baru Islam, tidak pernah ada itu. Belum pernah mereka merayakan itu. Kalau kita mengemasnya, mengatakan ya karena alasan kaum muslimin adakan tahun baru Islam, kenapa? Karena orang Nasrani punya tahun baru Masehi kan. Makanya kita juga tarik-tarik mencontohi kata Nabi SAW, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka
dia akan sama dengan mereka. Jadi kita karena merasa begitu, ada acara hari lahirnya Nabi Isa, kita juga buat acara lahirnya Nabi Muhammad SAW, ikut-ikuti mereka. Untuk apa? Untuk apa menambah-nambah nih? Kenapa kita harus merayakan 1 Muharram? Apa masalahnya? Apa urusannya gitu? Nggak ada hubungannya dengan syariat kita gitu. Maaf, jangan tersinggung kalau saya membahasakan begini ya, karena kita kan di Indonesia setiap orang katanya punya hak untuk menyampaikan. Saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya pelajari kan gitu. Sebagaimana ada orang yang sesat menyampaikan segala macam pendapat yang salah, kita cuma meminta dalil saja. Kembali kepada kemurnian agama. Permasalahannya adalah belum pernah diriwayatkan Nabi SAW merayakan, kiai dan guru kita tidak pernah merayakan 1 Muharram dengan alasan apapun. Lomba kuda kah, lomba manah kah, nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada sama sekali. Maka tidak perlu diadakan. Karena kalau Anda buka itu, nanti tahun depan rayakan lagi. Nanti dari cerdas cermat pindah ke ini, pindah ke itu. Nanti macam-macam terbumbu-bumbu hilang. Ya kan? Jadi macam-macam, jadi kemana-mana. Nabi SAW tidak pernah rayakan Isra dan Mi'raj. Memang Nabi nggak pernah rayain itu. Coba datangin riwayat deh. Ada nggak pernah Nabi rayain Isra Mi'raj? Memang nggak pernah. Tapi kan itu momentumnya. Kita disuruh buat majelis ilmu, jelasin kepada kaum muslimin. Bukan ditentukan tanggalnya lalu dirayakan. Kan gitu. Jadi memang ini kita hanya mengajak kepada kemurnian syariat. Tapi kalau Anda menganggap ya sudahlah saya tetap mau lakukan, ya, itu hak Anda, silahkan. Anda mau lakukan silahkan saja. Jangan salahin saya tapi, karena saya juga punya hak menyampaikan apa yang saya tahu, gitu kan? Dan saya betul-betul bukan mengajari yang salah, cuma mengajak kepada kemurnian agama. Karena itu kalau dibiarkan saudaraku, maka akan banyak embel-embelnya, banyak bunganya. Agama kita jelas, terang, seperti matahari di siang hari, nggak butuh ditambahin, nggak butuh. Apa ini? Apa judul buku yang dimana bisa didapatkan? Oh tadi mungkin ya. Ini judulnya sudah saya lihatin tadi. Jangan takut syaitan dan membongkar praktek sihir dan perdukunan. Gitu. Kalau ada yang mau nanti, kalau salah ada beberapa yang saya bawa. Kalau tidak nanti bisa dicari toko buku mana saja. Terbitan Pustaka Tazkiyah. Apakah orang kafir juga bisa dilakukan ruqyah syariah? Bisa. Bisa nggak masalah. Itu kan? Pernah kan sahabat meruqyah satu kepala suku yang kena bisa kan? Padahal mereka orang kafir. Lalu sembuh, jadi nggak ada masalah. Apakah ketika membaca doa keluar rumah tidak diganggu syaitan, tapi ketika perjalanan bisa berbuat dosa juga? Bisa, maksudnya tidak diganggu oleh syaitan di sini, tidak dibuat keburukan buat dia. Tapi kalau dia mau berbuat dosa, apakah dia bisa berbuat dosa? Ini butuh rincian. Yang jelas Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa itu akan menahan dia secara fitrahnya sebagai manusia. Seperti misalnya gini. Kita coba berdoa kepada Allah, ya Allah bangunkan saya malam hari. Ya itu. Bangun nggak nanti malam? Bangun. Pasti kaget. Tinggal orang itu mau sholat atau tidak. Kalau ada orang tidur lagi, berarti kan dia sendiri yang langgar itu ya. Tadi dia berdoa keluar minta agar dia selamatkan dari syaitan. Allah sudah selamatkan. Setiap dia mau buat dosa Allah tahan. Ada halangan-halangannya. Tapi tetap kalau dia ngotot mau kerjakan, ya dia melanggar sendiri. Karena datang dari Allah SWT dalam bentuk sinyal ngingatin dia. Apakah membaca surah Al-Baqarah semua ayat atau sebagian cukup? Tentu semua ayat ya, karena surah Al-Baqarah. Dan ini maksudnya adalah supaya seseorang itu terbiasa membacanya, mencintainya, gitu kan? Memang begitu. Saya pernah diajak oleh orang tua mendatangi dukun, saya di punggungnya seolah ditulis tulisan Arab dan saya disuruh mandi. Apakah saya sudah terkena sihir? Lalu bagaimana ruqyah yang harus saya lakukan untuk sembuh? Iya, sudah kena sihir. Sudah kena sihir. Caranya saya ajarkan kemarin, membaca minggu lalu kita sudah ajarin caranya membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun, 6 ayat dasar, kemudian Anda tiup ke telapak tangan lalu usap di tempat yang pernah diukir itu. Kalau tiba-tiba sendawa, merinding, berarti itu ada masalah sihir, gitu kan? Masalah sihir, dan bisa lebih jauh konsultasi sama teman-teman ustadz yang saya sudah kasih nomornya kemarin. Kalau belum catat nanti bisa datang kepada saya selesai ini ya. Apakah ini adalah perbuatan atau pengaruh syaitan jika ada saudara sekandung yang saling bermusuhan dalam waktu yang lama?
Sesama saudara saling mempertahankan egonya masing-masing untuk saling bermusuhan. Bagaimana solusinya untuk menyadarkan satu sama yang lain karena permusuhan tersebut adalah dosa besar? Tentu dari syaitan. Syaitan itu seperti musuh tadi saya bilang. Jadi kalau dia bisa mendapatkan celah yang buruk dari kita atau celah kekurangan, misal leher saya bisa ditusuk sama dia. Dia bukan cuma cuil, tapi dia berusaha untuk tusuk semaksimal mungkin. Kalau mati ya mati. Artinya kalau rusak. Kalau enggak minimal kalau luka itu harus terus borok, harus terus luka. Jadi kalau kita terbiasa misalnya melakukan nonton gosip jam 8 pagi, maka syaitan buat itu indah supaya kita terus rutin kerjakan. Jadi lukanya borok terus, gitu kan? Sambil dia kerjakan amal soleh yang mungkin syaitan tidak bisa menggunanya di situ. Nah, jadi memang harus hati-hati. Tante saya beberapa hari yang belakangan ini sering muncul rasa takut, gelisah, dan sering muncul perasaan yang beliau sendiri tidak tahu kenapa dan apa yang beliau rasakan. Apa ini? Ana izin saran, apakah beliau harus diruqyah atau apa ya Ustaz? Iya, ruqyah saja. Pokoknya seperti ini was-was semua dari syaitan. Dan nanti diambil ya nomornya Ustaz Sahal sama Ustaz Husain Mubarak kemarin itu harus dicatat dan selalu konsultasi sama mereka itu. Bagaimana hukumnya anak dibiayai sekolah hingga kuliah oleh orang tua yang bekerja di lembaga keuangan konvensional yang jelas penuh transaksi riba dan gharar? Tentu tidak boleh ya. Ya, tidak boleh. Jadi orang tua kita berdosa karena dia memberikan nafkah haram, ribawi. Anda sendiri harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah taubat, maka mudah-mudahan ya yang lalu-lalu itu sudah Allah maafkan, sekarang jangan buka lagi pintu riba itu. Jika masih suka emosi, padahal selalu sholat dan baca Al-Quran, apakah harus diruqyah? Seringkali sadar tapi keesokan masih tetap emosi, terus diruqyah. Bahkan jangan heran ya, ada penghafal Al-Quran itu diruqyah kesurupan. Ada, banyak kasus terjadi. Jadi tidak selamanya gitu. Bisa saja. Nabi SAW aja kena sihir, apalagi cuma penghafal Al-Quran ya. Terkadang kita melihat orang menempel tulisan Bismillah dalam bahasa Arab dan sebagainya di motor atau mobil. Apakah itu dikatakan sebagai jimat untuk terhindar dari bahaya? Tentu tergantung niatnya ya. Kalau Bismillah ditempel stiker misalnya, atau doa keluar rumah, atau la ilaha illallah, atau simbol keislaman, itu tidak ada masalah insya Allah. Asal dia bukan menggunakan itu untuk menyelamatkan dari masalah. Tapi misalnya dia taruh Bismillah di setirnya karena dia niat setiap dia memulai supaya dia teringat, itu boleh. Tapi kalau dianggap stiker itu bisa berikan manfaat kepada dia, itu tidak benar. Karena saya sudah pernah bilang, ayat kursi sebesar 10 kali 10 meter pun di rumah kita tidak bisa mengusir syaitan. Al-Quran pun dengan lengkap ditaruh tidak akan bisa mengusir syaitan kecuali kalau dibaca, gitu kan? Kecuali kalau dibaca. Ustaz minta tolong dijelaskan tentang masalah qarin dan apa hikmah dari qarin yang selalu menyertai manusia, dan bisakah qarin diusir dari manusia? Qarin itu memang Nabi SAW jelaskan, ada memang qarin, kalian didampingi oleh qarin, syaitan yang memang Allah titipkan, gitu kan, yang selalu membisikkan keburukan. Ini semua karena permintaan iblis ya, yang ingin menyesatkan manusia, maka Allah SWT izinkan dia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan, dia tidak bisa buat apa-apa, dia hanya bisa membisikkan. Makanya ketahui kedoknya, semua bisikan buruk, melakukan pelanggaran agama, jauh itu dari qarin, jangan diiyakan, dari syaitan itu. Udah selesai. Dia nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak bisa paksain kita berbuat dosa. Dia nggak bisa cekik kita, tarik tangan kita, nggak bisa. Dia nggak bisa buat apa-apa. Cuma itu saja. Jadi dan dia tidak bisa seperti apa yang dikatakan tadi. Dia nggak bisa mengganggu apapun kecuali cuma bisikan. Dan dia tidak bisa menjelma menjadi seperti kita. Tidak ada. Cara untuk mematikan syaitan yang berbentuk manusia dan cara menunjukkan mereka ke jalan yang benar, seperti seorang yang mengatakan lebih memilih sholat bersama syaitan daripada sholat rapat-rapat. Jadi jangan dimatikan kalau manusia ya, didakwahi. Kalaupun harus diperangi, maka itu adalah musuh-musuh orang-orang kafir yang di medan perang, itu baru. Nah itu semua adalah hizbus syaitan namanya. Ya, kelompok-kelompok yang bersama syaitan, orang-orang yang memerangi kaum muslimin, gitu kan? Itu semua dari syaitan. Memang itu harus diperangi. Tapi kalau orang yang hanya sekedar dari kata-katanya karena kejahilannya, dia butuh didakwahi, didoakan. Jangan dibunuh kalau gitu.
Apakah benar Syiah di Indonesia sudah memasuki fase kelima, fase makar? Allahu a'lam. Apakah mereka mau masuk fase itu tidak? Kalau mereka masuk fase itu ya tentu kita hadapi, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, gitu kan? Tapi begini, masalah Syiah jangan dibesar-besarin. Mereka adalah kelompok yang kecil, bukan besar, gitu kan? Ahli sunnah adalah komunitas, tetapi ahli sunnah tidak boleh diam. Saya sudah katakan semua ahli sunnah sekarang, semua ahli sunnah sudah wajib bagi mereka, para ustadz-ustadznya, dai-dainya, kiai-kiainya, di semua pesantren, kalau perlu pasang spanduk anti Syiah, memang gitu. Pemerintah kita harus melarang kelompok ini, sebagaimana Malaysia melarang. Nggak boleh ini. Ini kelompok ngawur ini. Mengatakan Al-Quran kurang, sahabat dikafirkan, nggak mungkin itu, nggak mungkin udah. Ini nggak boleh dibiarkan ini. Tentu kalau dibiarkan mereka bisa buat makar. Kalau sekarang saya tidak tahu ya, karena tidak ada kelihatan masalah makar itu. Tapi bisa saja terjadi karena terbukti di Irak, terbukti di Syria, terbukti di Yaman. Pada saat mereka berkuasa mereka membantai kaum muslimin. Ahli sunnah dianggap halal darahnya. Sementara kita ahli sunnah tidak pernah menghalalkan darah mereka, tidak pernah. Kita mengklaim kalau orang yang sudah mengatakan Quran kurang, sahabat kafir, bisa sampai pada tingkat kekufuran dan tetap didakwahi, tetap diberikan kesempatan taubat. Beda dengan mereka, gitu kan? Jadi memang ini harus hati-hati. Kalau memang demikian, bagaimana sebaiknya sikap kita? Saya bilang tadi, sikap kita harus semua pesantren wajib pasang spanduk anti Syiah. Semua kiai-kiai ustadz menjelaskan siapa mereka, dan alhamdulillah MUI sudah keluarin buku. Mestinya buku itu dibedah di mana-mana. Kan gitu, teman-teman sudah berupa ijtihad. Yang lain juga sudah banyak tahu ya, harusnya memang disebarin. Tindakan nyata apa yang bisa kita perbuat untuk mencegah, mengingat mungkin kita masih punya waktu untuk mencegahnya? Tentu saja ya, harusnya kita bisa melakukan kiat-kiat banyak ya, banyak hal. Kemarin saya diundang di Bandung untuk acara itu dengan teman-teman aliansi Syiah, anti Syiah. Kemudian kita menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW siapa, bagaimana mencintai beliau, mencintai para keluarganya, sahabatnya. Lalu kita membahas sedikit tentang masalah Syiah ini. Memang sudah harusnya, dan saya temukan Masya Allah ibu-ibu itu ya, ibu-ibu yang jadi kalau tidak salah aliansi wanita nasional anti Syiah, seperti itulah. Dan itu mereka sudah sampai pada tingkat mendapatkan di buku-buku sekolah sekarang, buku SMP, buku SMA. Kalau dulu tokoh-tokohnya ada Wati, ada siapa gitu kan, kata mereka begitu. Sekarang sudah diganti Husain, Fatimah, dan selalu ceritanya kalau ada Fatimah sama Aisyah, Aisyah pasti anak nakal gitu kan, kesannya begitu. Jadi sudah masuk ke masalah pendidikan, udah mulai masuk ke masalah jajaran politik dan seterusnya. Memang orang ahli sunnah sudah harus hati-hati nih. Jadi yang punya wewenang bisa mengingatkan pejabat-pejabat kita, ingatkan. Kalau perlu insya Allah semoga Allah berikan hidayah presiden dan wakilnya, menteri-menteri kita semua mengetahui tentang masalah bahayanya ya. Memang itu bahaya sekali pemahaman ini, nggak boleh dibiarkan. Apakah ada ibadah khusus di bulan Muharram? Tentu ada, puasa 2 hari ya, Tasu'a dan Asyura. Jadi nanti hari Kamis depan ya, ini hari Rabu sekarang, Kamis besok, Kamis depan dan Jumat, itu Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10 Muharram. Disunnahkan puasa. Ini sekalian saya jawab karena memang berhubungan dengan materi. Memang saya tadinya mau jelaskan di akhir penutupan bahasan kita. Jadi disunnahkan, hadisnya adalah Nabi SAW pernah kedatangan sahabat di hari Asyura 10 Muharram, lalu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah hari ini Yahudi puasa. Maka kata Nabi SAW, coba tanyain kenapa mereka puasa. Lalu sahabat ini pulang membawa informasi mengatakan, ya Rasulullah mereka berkata, kalau hari ini hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami berpuasa sebagai tanda syukur kepada Allah. Maka kata Nabi SAW, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka beliau menyuruh puasa. Lalu dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, waktu ditanya tentang fadilah puasa Asyura 10 Muharram, beliau mengatakan bisa mengampuni dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Itu kan, jadi dibersihkan dosa setahun yang lalu. Maka ini berarti fadilah. Kemudian puasa 9-nya disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, bahwasanya beliau mengatakan, lain baqitu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan ikutkan dengan puasa 9-nya agar tidak sama dengan Yahudi. Itu memang ada dianjurkan di bulan Muharram, tapi selain ini tidak ada ibadah yang khusus diperintahkan. Teman saya orang tuanya meninggal, dia sudah tahu tentang sunnah yang tidak ada tahlilan di dalam Islam, tapi keluarganya belum paham tentang sunnah, tetapi keluarganya tetap saja mengerjakan. Pertanyaannya, apakah tindakan teman saya agar baik di mata keluarganya dan baik di mata Allah? Nah, sampaikan. Ya, sampaikan apa adanya. Kalau saya belajar, saya dapatkan ini belum pernah ada sunnahnya.
Lalu dalam kematian itu kita jalankan sunnah Nabi SAW. Sunnahnya adalah orang-orang ini membuka pintu rumahnya 3 hari, menerima orang-orang yang datang untuk takziah. Kemudian orang yang datang bertakziah mendoakan, membawakan makanan dan minuman selama 3 hari. Itulah sunnah Nabi SAW. Tidak lebih daripada itu. Dan Nabi SAW kalau bertakziah di rumah sahabat tidak pernah berlama-lama. Mendoakan, a'lamallahu ajrakum, inna lillahi ma'a'ta wa lillahi ma'akhad wa kullu syai'in bimiqdar. Ya. Semoga Allah mengagungkan pahala kalian. Sesungguhnya milik Allah yang diambil, milik Allah yang dia beri, milik Allah yang dia ambil, dan semua berputar sesuai dengan takdirnya. Lalu kemudian dia membawakan makanan dan minuman dan dia pulang, gitu kan? Seperti itulah. Saya mau tanya pembahasan minggu lalu tentang sihir. Yang saya tangkap dari penjelasan Ustadz, orang yang minta diruqyah tidak termasuk dalam hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Ruqyah menurut penjelasan Ustadz adalah yang tidak syar'i. Berarti orang yang minta ruqyah tidak syar'i tetapi tetap bisa masuk surga walaupun dihisab. Ya. Bukankah ruqyah tidak syar'i masuk dalam syirik, mendatangi dukun, tukang sihir? Mohon penjelasannya. Iya jawabannya. Emang iya. Kan orang yang melakukan sihir itu melakukan dosa besar. Ya, artinya dia kalau meninggal tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa diampuni, bisa tidak. Kan itu. Memang begitu hukumnya. Sama melakukan sihir, ya, kecuali kalau dia sudah sampai pada tingkat melakukan kesyirikan lain, sudah sampai pada hal-hal yang syirik, sudah sampai menyembah syaitan, sudah sampai pada sembelihan yang memang jauh dari agama Islam, sudah keluar, maka itulah yang sudah sampai kekufuran gitu. Bagaimana dengan alat musik yang terlanjur kita miliki? Bolehkah kita jual? Pendapat ulama yang kuat boleh dijual kepada orang-orang non-muslim. Kemudian uangnya digunakan untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya kakak yang terkena sihir dan apa ini? Tidak jelas ya. Seperti orang stres maupun sakit jiwa. Kami sekeluarga sudah mencoba secara medis, juga kepada psikolog maupun ustadz, dan terus berdoa. Beberapa ustadz yang kami datangi menjelaskan bahwa beberapa jin di tubuhnya kakak saya. Pertanyaan saya itu, apakah bisa ruqyah jarak jauh oleh seorang ustadz? Kalau ruqyah jarak jauh, kalau melalui telepon, ya, dia dengar suaranya, itu masih ada yang membolehkan. Ya, itu masih dibolehkan. Tapi kalau misalnya duduk di sini kemudian dia baca ruqyah niatkan orang rumah sana, itu nggak ada. Itu nggak boleh, gitu kan? Adakah pengaruh umur jin terhadap kekuatan terhadap ruqyah? Saya tidak pernah tahu masalah ini, tapi setahu saya tidak. Insya Allah tidak. Jadi peruqyah itu makin soleh dia, maka makin besar pengaruh bacaannya. Apalagi kalau dikuatkan dengan pasien juga memperbaiki keadaannya secara ibadah, maka lebih kuat lagi. Bagaimana membersihkan rumah dari pengaruh jin-jin? Karena kakak saya tidak sadar atau kurang sadar lagi untuk membaca Al-Quran. Jadi diruqyah rumahnya, sudah saya jelaskan. Ambil air, kemudian diruqyah rumah itu. Diruqyah air tersebut lalu disemprot di sekitar rumahnya. Insya Allah itu bisa membersihkan dari penyakit sihir tadi. Dan saya sarankan nanti sebentar ya, saya ulangi aja nomornya Ustaz Sahal, nanti dicatat lagi karena ini kayaknya masih banyak yang tidak hadir kemarin. Dicatat nanti konsultasi dan bisa undang beliau ke rumah. Sama Ustaz Husain tadi itu bisa diundang insya Allah. Saya punya kenalan, dia mengaku sebagai ahli pengobatan menggunakan telur ayam sebagai media pemindahan penyakit pasien dan juga menyuruh pasien mandi dengan bunga-bunga tertentu. Apakah ini merupakan praktek sihir? Jelas. Iya. Ya. Iya. Jauhi itu nggak boleh. Dalam waktu diruqyah, apa ciri-ciri yang terkena gangguan? Apakah teriak-teriak atau diam saja? Reaksinya macam-macam, ada yang kesurupan, ada yang kesemutan, ada yang tiba-tiba sendawa, ada yang muntah. Pokoknya dengar ayat pasti terganggu, jiwanya nggak enak, nggak tenang. Itu ada pengaruh. Dari sekian banyak pengobatan sihir, apa yang paling manjur? Apakah doa bisa dipakai dan paling utama? Tadi kan sudah saya jelaskan, ini cara-caranya. Jadi mudah-mudahan tadi diikutin ya, sudah saya jelaskan panjang lebar caranya. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbanyak istighfar, berdoa kepada Allah, dan ruqyah syariah. Ustaz, di kampung saya ada simbol sebuah perahu lama. Saya tinggal di pemukiman nelayan.
Saat sebuah simbol perahu itu dibongkar, sering terjadi kecelakaan sampai menyebabkan kematian. Bisa dalam 1 bulan 2 kali. Apa solusi yang tepat untuk menyikapinya? Ruqyah, air, kemudian datang ke lokasi itu. Lemparin, siramin dengan air ruqyah. Datang ke situ, bacain ayat-ayat ruqyah, insya Allah hilang itu. Itu permainan syaitan, sering terjadi begitu. Sering dia menakut-nakuti masyarakat. Bahkan Nabi SAW pernah menyuruh Umar bin Khattab untuk datang menebang sebuah pohon yang sering mengganggu orang-orang. Setiap lewat merasa takut di situ. Lalu kata Nabi SAW, pergilah Umar dan hancurkanlah itu. Maka Umar bin Khattab pun datang ke sana lalu menghancurkan dan menebang pohon itu. Apa tidak punya anak juga termasuk karena gangguan jin? Bagaimana meruqyahnya? Bisa terjadi. Jadi bukan berarti dia tidak subur. Mungkin dia subur, suaminya juga baik gitu kan, normal saja. Kalau ditinjau secara medis tidak ada masalah. Kalau medis sudah mengatakan ini memang ada masalah, faktor keturunan misalnya, berarti sudah itu tinggal ikhtiar, beristighfar, minta kepada Allah. Tapi kalau secara medis mengatakan semestinya ini sel telurnya normal, ini sperma suaminya diteliti memang masih bagus, nggak apa-apa, berkualitas, berarti ada pengaruh syaitan. Karena memang dia bisa menghalangi ya, tapi dia tidak bisa melakukan hal lebih daripada itu. Dia bisa menghalangi. Seperti misalnya ada hadis yang menjelaskan kalau seseorang berhubungan badan tidak membaca doa, Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami, maka syaitan partisipasi di hubungan itu. Artinya dia bisa terlibat dalam rahim biologis ya, dia bisa lari dalam tubuh manusia dengan darah gitu kan. Jadi memang itu bisa terjadi. Makanya sebaiknya memang dia ruqyah ya. Coba diruqyah, dan banyak orang yang diruqyah juga dengan teman-teman yang sudah saya kasih nomornya itu, insya Allah beberapa bulan kemudian setelah ruqyah ada reaksi, mereka hamil dan seterusnya. Ayat 1000 dinar, 1000 macam kekayaan, apa benar Ustaz? Allahu a'lam. Ayat ini memang ayat yang benar dalam surah At-Talaq ini ya. Tapi kalau dinamakan ini ayat 1000 dinar, saya tidak pernah tahu itu. Ini tambahan baru ini. Alhamdulillah, semua tidak sesuai dengan tema. Nanti kita bahas masalah sholat, insya Allah pertemuan akan datang. Baik, mungkin sampai sini dulu insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Dan saya tadi sudah janjikan saya akan sebutkan kembali nomor. Kalau yang belum catat nomor Ustadz Sahal dan Ustadz Husain Mubarak bisa dicatat kembali sehingga bisa ngeruqyah. Sebenarnya tidak harus ruqyah tapi sama mereka tapi bisa bertanya ya, intinya itu. Ustadz Husain Mubarak itu 0813 1709 6419 0813 1709 6419. Kemudian kalau Ustadz Sahal 0896 3041 4084 ya. Baik, ada yang saya mau informasikan juga. Teman-teman sekalian, kita sekarang kan berada di tanggal 14 Oktober ya. Tanggal 21, tanggal 28 kita masih ada pengajian insya Allah. Di awal November tanggal 4 saya tidak isi lagi ya. Jadi nanti ada tiga pekan di November saya nggak hadir. Tanggal 4 November, 11 November dan 18 November ini saya bimbing umroh. Jadi saya tidak bisa hadir di 3 pekan, tapi saya harap teman-teman tetap hadir. Saya akan minta beberapa teman nanti insya Allah yang bisa menggantikan materi supaya majelis ilmunya tidak kurang ya, tidak hilang insya Allah. Ini kan ada jadwal saya harus ke umroh ini. Mungkin begitu saya iklan dari sekarang, dan insya Allah nanti pertemuan akan datang juga saya akan ingatkan kembali. Kalau ada 3 pekan saya tidak isi pada saat bulan November nanti. Mungkin begitu. Mudah-mudahan semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang terlilit utang dilunasi utangnya, semua yang belum dapat hidayah dimudahkan mendapatkan hidayah, semua yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah berikan kemenangan, Allah ikhlaskan niat mereka, kokohkan telapak kaki mereka. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya
menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana Allah satukan kita di masjid yang mulia ini. Dan saya mengajak lagi jemaah sekalian, teman-teman, kalau ada yang punya pikiran untuk partisipasi di pembangunan dan pewakafan Islamic Center, insya Allah silahkan hubungi saya nanti. Kita akan buat di dalam Jakarta lokasi. Kalau antum punya lokasi di tempat-tempat tertentu, mungkin ada kerabat yang biasa mewakafkan tanah atau memang diwakafin untuk kegiatan sosial, bisa dijual dulu kalau di luar Jakarta, nanti digabungkan dengan dana-dana yang ada di sini, kemudian kita akan buat di Jakarta Islamic Center, dan di dalamnya ada masjid yang besar, jami'. Saya juga akan selalu aktif di masjid itu. Allahu alam tempatnya masih sementara kami tinjau di beberapa Jakarta. Kemarin sudah ada di Jakarta Selatan, tapi lagi mau dilihat negosiasi harganya, kita akan coba bebaskan. Kemudian nanti kita akan buat masjid jami' di situ, yang aktivitas saya rata-rata di masjid itu nanti insya Allah. Saya pun akan tinggal di sekitar situ. Kemudian juga akan ada pelatihan da'i, teman-teman boleh ikut, itu lebih intensif nanti selama 2 tahun. Nanti ada program hafal Quran dan juga pelatihan-pelatihan da'i, dan di dalamnya insya Allah juga banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.